Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan meng-spill dan juga saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan siring pump Terumo tipe TE-SS 700. Wah, tipe ini adalah tipe yang model lumayan baru ya. Di seri di atasnya lagi ada 730 dan ada SS 800 kalau nggak salah. Jadi ini masih tergolong model baru, lumayan, dan dari kekuatannya cukup kuat dan bandel. Kalau brand Terumo, di belakangnya ada bracket yang bisa dipasang ke tiang infus dan dilengkapi dengan baterai dan segala macam. Hari ini kita akan spill bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam siring pump Terumo ini. Oke, kalau kita lihat di sini penjepitnya, terus ini ada penjepit sensor, ada stop, ada green untuk start, dia ada bolus, ada tombol menu, on off, back, dan oke. Terus di sebelah kanan di sini ada tombol knob untuk memberikan option. Oke. Di video selanjutnya kita akan coba nyalakan dan kita akan coba menggunakan siring Spuit Terumo. Dia spuitnya kompatibel dengan apapun ya, jadi bisa tinggal dimasukkan saja. Bisa mendeteksi dari 10 mili, 20 mili, 30 mili, bahkan sampai 50 mili atau 60 mili sekalipun. Jadi nanti tinggal plug and play. Kita akan coba di video selanjutnya. Oke, sekarang cara menyalakannya kita tinggal pencet on off. Oke, dia seperti ini. Sebentar ya, saya tutup. Ya, ini seperti ini. Ini parameternya, ini ada mili per jam, total berapa yang sudah masuk. Ini hitungan mili per jam. Di sini total volume. Di sini ada beberapa alarm. Ini alarm penjepit dan ini alarm belum ada spuit. Di sini ada spuit Terumo J menggunakan spuitnya Terumo, charger, tombol, dan occlusionnya level 5. Oke. Occlusion itu kerapatannya, kepekaannya. Oke. Kita akan coba. Pastikan yang pertama adalah kita buka pelan-pelan. Cara memasangkan spuit, pastikan sini sudah ada cairannya terpasang di dalam, belum terpasang di pasien tapi sudah ada cairannya dan udah ada selangnya. Terus kita masukkan di sayap ini, kita masukkan di sini. Nih ya, masukkan di sini. Seperti ini. Oke. Pastikan pas. Setelah itu kita tutup perlahan-lahan, ditahan, jangan langsung dijepret, nanti ininya bisa patah, ya. Terus di sini ada tulisannya pasangkan siring, ini indikatornya, kita pasangkan, kita geser, set, sampai dibilang oke. Nah, terus di sini ada beberapa pilihan, ada Terumo J, Terumo P, Nipro, Zenica, BD, B Brown, dan kawan-kawan yang lain. Berhubung saya pakai Terumo, saya pakai Terumo J, Terumo P is oke sih. Kalau nggak salah Terumo J ini yang buat Jepang punya gitu, langsung impor Jepang. Lalu kita pencet checklist. Oke, dia udah ready dan kita tinggal putar berapa mili yang mau kita pakai. Ini kita putar ya. Dia bisa sampai 0,01 ya, 0,01 mili per jam. Ini sangat kecil sekali dan sangat pelan sekali. Biasanya dipakai untuk obat yang harus dimasukkan 24 jam. Jadi tergantung obat apa yang dipakai atau dipasangkan ke pasien. Gitu. Untuk beberapa siring yang model standar itu hanya bisa 0,1. Maka siring ini tergolong yang sudah advance speknya karena dia bisa 0,01 seperti itu. Ya, kita tinggal putar berapa mili yang kita mau setting, dan apabila butuh yang banyak, kita tinggal pencet tombol merah ini stop beserta diputar. Nanti dia akan jadi kelipatan 1. Dan kalau maksimal dia bisa sampai di 150 mili per jam. Seperti itu. Ya. Oke, ini adalah limit atas, back sama ini. Ya, seperti itu. Oke, ini limit atasnya segini, and then kalau kita misalnya mau start, kita mau start, kita misalnya di 100 mili per jam. Kita tinggal aktifkan dan kita pencet start seperti biasa. Oke. Nah, dia sudah mulai jalan. Kalau lampu hijaunya jalan,
dia sudah mulai jalan running. Total berapa yang masuk semua ada di sini 0,3 mili ya. Seperti itu singkat penggunaannya, dan nanti kita akan bahas beberapa fitur-fitur yang ada di dalam yang menarik di sini. Apa sih enaknya Terumo, seperti apa? Oke ya, segini penggunaan. Apabila udah selesai, nanti ketika mendekati selesai dia akan ada alarm lagi, dan apabila ada hambatan nanti dia juga akan ada alarm seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita bisa stop. Terus kita bisa juga apabila ada gelembung udara yang ada di sini, kita bisa bolus atau kita buang udaranya dengan memencet tombol ini, menekan terus. Ya, dengan kecepatan 1200 itu akan terbuang udaranya. Atau misalnya dari pihak perawat atau pihak dokter mau diinjek ke pasien kurang lebih 3 mili gitu, bisa. Kita tinggal pencet dan sambil diperhatikan 3 mili. Ini kan baru 1 2 sampai 3 mili ya, kurang lebih 3 mili, 1 dia sudah injek ke pasien. Jadi dengan sangat cepat. Jadi itulah fungsinya bolus ya di sini. Oke, terus apabila ada alarm kita bisa pencet backspace untuk alarm off, dan apabila kita mau melihat yang ada total volumenya kita bisa pencet ini 1 kali. Nah, ini total volume yang ada di sini. Kita bisa clearkan juga kalau mau di clearkan. Nah, ini clearkan. Jadi kita pencet ini total volume, habis itu kita pencet checklist, nanti dia otomatis langsung nge-clear. Seperti itu cara penggunaannya. Oke, terus di dalamnya, di dalam menu ini pencet tekan lama 2 detik. Di sini ada 3 menu. Yang pertama itu adalah occlusion, yang kedua itu ada lock, tombol lock, dan yang ketiga adalah bolus. Tombol occlusion ini kalau kita pencet ada beberapa pilihan. Lihat di sini ya. Ini 5 dan di sini ada garisnya. Kalau kita kasih 6, dia makin ke atas atau makin longgar, jadi dia makin tidak sensitif. Biasanya untuk makanan, untuk yang dia lebih kental seperti itu, jadi dikendorin ininya. Jadi nggak dikit-dikit alarm seperti itu. Tapi ada beberapa yang bisa sampai 10. Tuh, kendor sekali seperti itu ya. Bisa 9, 8, kita bisa setting di sini. Untuk beberapa cairan-cairan yang penting, yang nggak boleh sensitif, itu bisa kita pasukan 1. Nah, cuman ya sangat kecil sekali. Begitu ada sedikit hambatan dia akan alarm, ada sedikit hambatan dia alarm seperti itu. Jadi tergantung obat yang dipakai ke pasien tersebut. Kita pasang standar di angka 5. Habis itu kita pencet checklist. Oke. Di menu selanjutnya kalau dipencet lagi 2 detik dia ada menu tombol apa ini? Gembok atau dikunci. Kita bisa pencet on untuk mengaktifkan gembok. Nah, seperti itu. Nanti dia ada indikator seperti ini di sini. Dia udah nggak bisa dipencet-pencet tuh. Tuh, tombol terkunci segala macam. Off. Gitu. Stop. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Tombol terkunci karena kita sudah off kan. Nah, untuk mematikannya sebentar, saya harus cek dulu untuk mematikan tombol ini. Sebentar, kita masuk ke video selanjutnya. Oke. Ini posisi saat ini masih terkunci ya. Tuh, terkunci. Dan bagaimana cara membuka kuncinya? Sangat mudah. Kita pencet tombol ini, back selama 2 detik sampai tombol kuncinya hilang. Tombol gemboknya hilang, sorry. Tuh, 2. Ting, hilang. Nah, oke, setelah hilang dia bisa di stop, bisa dipencet dan segala macamnya. Seperti itu, sangat mudah ya. Oke, terus kita pencet lagi menu. Itu adalah salah satu fitur. Tadi ini occlusion, hambatan, ini kunci, tombol gembok, dan selanjutnya ada bolus. Bolus ini adalah bolus manual dan bolus otomatis. Bolus manual kita coba di bolus manual, kita pencet checklist. Kita pencet checklist lagi. Nah, seperti ini kecepatannya di 100 ya. Kita bisa naikkan kecepatannya mau berapa? Bisa 500 misalnya. Kalau tadi kan kita kalau bolus yang dari awal kita play itu 1200. Ini bolus manual kita bisa setting kecepatannya mau berapa, seperti itu. Misalnya ini udah kembali lagi.
Oke, kita ambil menu lagi. Nah, iya misalnya ya, kita kembali. Ya, ini kalau kita start, set, dia nyala, running, terus kita bolus, kita off, kita bolus. Nah, kecepatannya adalah 1200 mili per jam. Kalau kita mau setting kecepatannya, saya mau kecepatannya hanya 300, bisa. Menggunakan bolus manual tadi. Kita pencet bagian menu 2 detik, terus ke bagian bolus manual, kita pencet checklist, terus kita setting di 300 ya, kita putar setting 300, habis itu kita pencet bolusnya. Nah seperti itu, tapi harus pencet terus sampai sesuai dengan berapa mili yang mau kita masukkan ke dalam pasien. Misalnya contoh 1 mili, 1 mili ya, selesai. Ini 1 mili, kurang lebih seperti itu cara penggunaan bolus manual. Oke, selanjutnya bolus otomatis. Itu menarik sekali ya, bolus otomatis. Kita tinggal putar lagi ke arah bolus otomatis, terus kita pencet checklist, terus kita putar ke bawah, kita pencet. Di bolus otomatis ini ada beberapa pilihan. Yang pertama VTBI. VTBI adalah volume yang mau disalurkan ke pasien. Kita tinggal putar saja menggunakan knob berapa mili yang mau masuk ke pasien. Contohnya dokter minta masukkan 10 mili adrenalin atau apa gitu ya. Kita coba 10 mili seperti ini. Habis itu kita pencet ini yang bawah, berapa menit yang mau dimasukkan ke dalam 10 mili itu dalam tubuh pasien. Contohnya masuk dalam waktu 5 menit gitu misalnya. Kita putar 3 menit, bla 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 bla. 2 menit. Oke, 10 mili 5 menit, kecepatan 120, kita pencet bolus. Dia sudah otomatis berjalan sendiri. Jadi kita udah nggak perlu setting-setting lagi. Ya, ini kecepatan, ini dosis waktunya, ini volume yang tersalurkan, dan di sini ada total yang akan masuk ke pasien. Dia jalan, cuma memang jalannya nggak terlalu lebih kelihatan ya, seperti itu karena kecepatannya 120. Nah, fitur ini bisa kita lakukan pengecekan untuk kalibrasi, apakah alatnya ini masih bagus atau enggak. Tapi ya nggak bisa, kita hanya kalibrasi pribadi mandiri gitu, hanya pengecekan itu. Selanjutnya kalau mau kalibrasi lebih akurat, dia ada alat sendiri dari selang sini masuk ke satu devices itu nanti yang akan mengecek kecepatannya masuk enggak, volumenya benar masuk atau enggak, seperti itu. Ada alat sendiri, tapi kita juga bisa melakukan pengecekan menggunakan fitur ini ya. Ini kalau udah selesai, saya kasih contoh. Udah selesai, kita pencet stop ya. Oke, saya kasih contoh sekarang. Contohnya saya masukin ini 10 mili, terus saya mau masukin 5 mili dengan kecepatan 1 menit. Nah, apakah benar nanti masukkan 1 menit? Seperti itu ya, kita coba ya. Kita buka dulu pelan-pelan. Kita masukkan dia ke 10 mili. Aduh, babasan ya. Ya, ini ya, kurang lebih 10 mili, terus kita pasangkan lagi. Ini hanya untuk mengkalibrasi ya, kalibrasi mandiri. Terus kita masuk ke Terumo J, terus kita masuk ke menu bolus tadi. Kita pencet 2 detik, terus kita tekan ke bawah. Babasan. Oke, bisa enter, masuk ke bolus otomatis. Oke, kita masukkan VTBI-nya 5 mili. Ini kan 10 segini, ini 5 mili ya. Kita masukkan ini 5 mili supaya kita bisa kelihatan sampai garis tengah. 5 mili. Tapi waktunya jangan lama-lama. Waktunya misalnya 30 detik aja gitu. Jadi biar kita videonya nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi dia cepat sekali. Oke. Terus kita pencet bawahnya 5 menit, jangan 5 menit. Berhubung kita hanya pengecekan, jadi waktunya hanya 30 detik saja. Bisa nggak? Bisa harusnya ini. 30 detik. Ya, maka kecepatan yang diperoleh itu dia menggunakan 600. Mana tadi? 600 mili per jam. Oke, and then kita tinggal pencet ini. Nah, kita tinggal pantau. Dalam 30 detik dia harusnya nyampe ke tengah. Ini berapa mili yang udah masuk? 2 mili, ya total 5 ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ya kurang lebih masuk nih dari sini, tadi masuk ke sini gitu. Kita bisa melihat keakurasiannya dari sisi ring ini gitu. Jadi kita begitulah fitur-fitur yang ada di Siring Terumo SS700 ini. Menarik, bisa juga dilakukan kalibrasi mandiri dan cukup bandel. Oke, sekian kita infokan tentang cara kerja daripada Terumo ini. Kalau boleh minta supportnya untuk subscribe, komen, dan like video ini, dan boleh spill kira-kira alat kesehatan apa lagi, alat medis apa lagi yang mau kita coba spill. Terima kasih, selamat siang.